Alhamdulillah, kita sudah tilawah ayat yang ke-17 dan sebelumnya. Kembali kita ke ayat yang ke-116 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Sebenarnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan orang kafir. Di dalam bahasa kita disebut namanya orang kafir atau ingkar, tidak beriman kepada Allah karena mereka mengimani yang lain, mengkufuri daripada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap orang yang punya keyakinan, mereka punya amalan, mereka punya kesibukan dengan apa yang mereka yakini. Tak sedikit mereka mengorbankan harta benda mereka. Tak sedikit mereka juga bahkan merelakan anak-anaknya mati dalam bela keyakinan mereka. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang mereka sibuki dengan keyakinan semua itu bermanfaat bagi mereka. Tapi kalau katakan, maksudnya orang-orang tidak beriman kepada Allah itu sekali-kali tidak akan bermanfaat bagi mereka harta bendanya. Di bondo-bondo yang mereka hibahkan, yang mereka hadiahkan, yang mereka wariskan untuk anak-anak mereka, yang mereka infakkan di jalan mereka. Demikian pula dari kesalahan-kesalahan anak-anak mereka. Anaknya yang soleh, mereka sampai berjihad di jalan mereka, jalan keingkaran, itu tidak bisa memberi sedikit pun kebaikan untuk orang tuanya atau untuk orang-orang kafir itu. Justru sesibuk apapun mereka, bahkan seikhlas apapun mereka itu mengeluarkan harta benda yang banyak untuk membela keyakinan dan membela akidah mereka, tetap mereka adalah menjadi penghuni neraka. Mulaika ashabun nar, tetap mereka adalah diancam menjadi penduduk neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka akan menempati neraka itu selama-lamanya. Masih benar kita bicara begini ini, mereka ya tetap menyalahkan kita. Jadi wong kafir itu tetap nyalahke imane wong mukmin. Sampai ditulur, dikoncon, ditonggo, duwe wong tua yang punya keyakinan berbeda dengan kita, buat dinasihati pengen gitu libur jaran, tetap kita dianggap salah. Mereka yang merasa benar. Tapi kita sebagai orang yang beriman harus tahu, harus yakin, harus benar-benar beriman bahwa ketika seseorang itu belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengorbanan mereka tidak ada manfaatnya. Mereka mengganggu kaum muslimin seperti orang Yahudi di Palestina. Mereka anggap gangguan yang mereka lakukan itu adalah bermanfaat untuk diri mereka, sama sekali tidak. Atau di negeri kita ini, kemarin ada kelompok yang akhirnya ngakunya nabi datang kepada majelis ulama dan menembaki penjaganya dari kandungan nabi. Nah, apa yang mereka yakini dan teror yang mereka lakukan sama. Tidak ada manfaat buat mereka, tapi kan mencelakakan diri mereka sendiri. Nah, khusus Allah katakan, masalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamasalir rihin fi sirrun asaba harsa qaumin dzalamu anfusahum fahlakat. Bahkan perumpamaan daripada harta yang mereka nafkahkan dalam kehidupan dunia mereka. Ketika mereka hidup, wong kafir iki ya jarani ngamal ya ngamal. Jarani infak ya infak, sedekah ya sedekah. Karena sedekah mereka tidak dasari oleh keimanan, infak mereka tidak dasari oleh keyakinan yang benar, oleh iman yang lurus. Maka dikatakan seperti perumahan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin. Jadi infak mereka, pengorbanan mereka, nah hari-hari tertentu mereka juga mungkin menyembelih hopo untuk ta'abudi mereka.
Kemudian kalau ada pembangunan tempat beribadah, mereka juga menginfakkan harta untuk ibadah mereka. Bahkan nolong wong fakir, wong miskin dan sebagainya. Itu hanya seperti angin yang dingin, yang menimpa kebunnya suatu kaum. Jadi yang menimpa kebun satu kaum. Nah, bahkan dikatakan mengandung hawa yang dingin, namun juga apa? Fiya sirun. Yang hawa panas yang sangat. Dikatakan seperti itu. Ini bahwasanya mereka ini baratnya beramal pada saat cuaca yang dingin, bahkan dibarengi dengan salju yang turun, dan kemudian mereka berinfak pada masa itu dengan harapan punya satu kebaikan. Karena kalau hawa dingin itu nek diterus-terus akan mematikan daripada harta benda atau tanaman-tanaman mereka. Buah-buahnya akan menjadi hancur, layu, mati. Lalu mereka kemudian berinfak. Harapannya dengan infak itu mereka akan mendapatkan kebaikan. Tapi justru yang terjadi apa? Sebaliknya. Angin itu tidak membawa sebagaimana mereka inginkan, justru malah membawa hawa yang sangat panas. Orang mau dingin kini malah orang mau nganget kini malah ngobong. Ini perumpamaan yang sia-sia. Jadi bondo sing dingin infak yang mereka termakan, yang mereka hibahkan, dan semua yang mereka keluarkan, kalau mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hanyalah menjadi sesuatu yang sia-sia. Tadi dingin pengene ngadem ke nganget ke badan, nganget ke tanaman, justru malah geni sing diobong malah kepanasan, malah ngobong sekabiane. Sehingga amal seperti itu adalah amalan yang sia-sia saja. Makanya dikatakan asabat kharsa qaumin dzalamu anfusahum fahlaka. Yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri mereka sendiri, seperti angin yang membawa hawa yang sangat panas, es. Ini diobong esnya meleleh apa banyune sing mati, apa genine sing mati. Ya. Gampangane jenengan godhog es. Nganggo geni, sing menang genine apa? Yang menang genine itu esnya jadi meleleh, jadi air, akan melu, tapi panas. Gawe es teh, banyune sak dandang, ese 2 kilo, diobong ongsor, umum leboni es. Nah, banyune dadi adem malah dadi umum kabeh. Ini gambaran yang mudah kita memahami supaya kita tidak menjadi orang yang menghilangkan keimanan mengganti dengan kekafiran. Karena orang yang sudah beriman kok tiba-tiba menjadi kafir. Nah, masih ingat di ayat yang ke-90, innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumastadu kufra. Wong-wong sing wis beriman kok bare kemudian dadi kafir. Allah ancam lan taqbala taubatuhum. Kalau itu merupakan satu wujud kesadaran mereka dalam kufur, maka Allah tidak akan terima tobat mereka. Mbok wis beriman 70 tahun kok tiba dadi kafir rong dina kok mati, yes. Ora mungkin entuk ngapura. Hati-hati. Mantu dijogo. Jenengan wis beriman 70 tahun kok tiba-tiba rong dina dadi kafir. Mati kafir, maka mereka tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dan termasuk golongan yang sesat. Sudah banyak perumpamaan, sudah banyak peringatan yang Allah sampaikan agar kita menjadi orang-orang terus tetap beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wis dibahas ayat 101, 102 wis dibahas kabeh, diterangkan dengan jelas. Nah,
Apapun yang Anda lakukan setelah Anda itu kafir, mbok sedekah, mbok infak, bahkan sekiranya mereka itu punya emas segedening bumi untuk nebus kesalahan mereka. Nah, innalladzina kafaru ba'da iman insum mastatu kufran. Jelas kemudian berikutnya lagi, innalladzina kafaru wa matu hum kufar. Sapa wong mati dalam keadaan kafir. Sekiranya mereka punya emas segedening bumi untuk menebus kesalahannya, enggak kan bisa untuk menebus. Makanya iman itu regane ngalahke donya sani sini. Wong duwe iman senajan to dohire ranti bondo. Enek wong kafir meskipun duwe bondo sakjroning donya iki, terus kalah bobote dengan orang yang beriman meskipun orang duwe bondo. Sebab sing digomati itu adalah bukan bondo, tapi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman ini akan lebih kaya lagi kalau mereka selalu mengingat Allah. Wong sing paling sugih itu sapa? Hah? Wong sing paling sugih, wong sing paling kuwasa itu wong sing akeh zikire. Sing akeh zikirnya. Orang yang paling banyak berzikir dan mengingat Allah itu paling sugih dia, paling kaya dia. Bahkan paling berkuasa. Bahkan wong urip karo wong mati bedane ngendi? Nek wong mau nalikane urip kerep mengingat Allah dikarenan diarani wong urip. Tapi nek wong urip ora kelingan Gusti diarani wong mati. Wong beriman ibaratnya orang yang hidup, wong kafir ya diarani wong mati. Karena dalam ayat ini kita dinasihati oleh Allah, diingatkan dengan sungguh-sungguh agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Kebaikan yang mereka yakini akan menolong mereka justru malah akan membinasakan mereka. Sedekah-sedekah infak-infak yang mereka bayarkan, apa yang mereka yakini hanya akan menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Tidak ada orang yang beriman kepada Allah. Sekecil apapun dia infakkan, sekecil apapun dia sedekahkan, Allah akan berikan balasan yang menguntungkan mereka. Tapi wong kafir balasannya tidak menguntungkan, tapi hanya akan menyengsarakan mereka sendiri. Wa ma dzalamakumullah. Bukanlah Allah menzalimi mereka. Loh, itu iki wong wis do nginfake bondo, wis padha berderma, bahkan dia merelakan dengan sepenuh hati mereka berkorban. Ya benar. Neng karena apa mereka berkorban? Kan gitu kan? Apa motivasi mereka berkorban? Karena kekafiran. Allah jawab, balakin anfusahum yadlimun. Justru mereka sendiri yang menganiaya dirinya sendiri. Jadi wong sing tidak beriman kepada Allah, wong kafir itu besok akan tetap menderita meskipun dia punya amalnya, punya amal kebaikan yang tidak terhitung, yang tidak terhingga. Karena seluruh aktivitas kebaikan yang tidak disertai oleh iman kepada Allah itu hanya sebagai sesuatu yang sia-sia, bahkan akan menjadi siksa bagi mereka. Wong kafir infak bondo, raurung orang bukan hanya untuk menghalangi orang beriman kepada Allah. Contoh, orang kafir beriman, dia membangun tempat-tempat maksiat. Maksiat itu nggih ngerusak wong beriman apa nggih? Dan tadi orang beriman rusak. Nah, lalu membangun tempat-tempat ibadah mereka, ini ngajak sesat atau ngajak lurus? Sesat. Wong kafir dia bantu orang-orang miskin, dia bantu orang-orang yang lemah, dia bantu orang-orang yang fakir. Nah, supaya mereka dhewe manut pada mereka sendiri, padha nyesatke wong. Karena sing manfaat. Karena mereka punya motivasi dengan memberi infak, memberikan sedekah pada orang-orang miskin supaya orang miskin melu dhewe. Nah, bayaran sing ditokne nggih bayari wong supaya kafir, berarti itu namanya kesesatan. Beda dengan sedekah sak kilo 2 kilo beras kene tanggane. Nah,
Wong diajak sholat, diajak nang masjid, diajak tobat, ora gelem sik entuk pahala. Gelem entuk pahala berlipat-lipat. Nih, ini janji Allah. Meskipun mereka punya keyakinan, dua keyakinan podo, nek gelem infak, yang mereka dapat banyak. Memang, wong kafir ki nek infak ya untuk ganti. Cuma neng dunya tok. Nah, kita maca di kitab sunnah gitu, orang kafir itu beramal ya untuk bagian yang dunya. Sedekah ya untuk kasih sayangnya menungso ya itu. Wong kafir sedekah ngene tanggane mriki untuk ucapan matur ngajak mereka kufur ikut agama mereka, ya mereka disebut-sebut puji-puji sebagai orang yang baik. Bondonya tetap bertambah, tetap lomo, tetap sugih, neng mung neng dunya tok. Yen wis mati semua akan menjadi siksa yang pedih. Sementara orang beriman di dunia dia keluarkan harta benda mereka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana sing dijoli wujude tambahan bondo sing akeh, ana sing dijoli wujude semakin kuat kandel imane, ana sing dijoli wujude awake sehat walafiat tekan akhir masane, ana sing dikai ganti anak-anak sing saleh, diganti dengan tonggo-tonggo yang baik, teman-teman yang baik dan sebagainya. Itu besok di akhirat saya diganti meneh dengan surga yang tinggi. Mereka akan menikmati kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Atine ning dunya tentrem. Di akhirat dia mendapatkan ketentraman yang berlipat-lipat. Iki bedane wong mukmin karo wong kafir. Ya nek wong takon, lha kan wong kafir ya bodo ngamal loh. Ya benar, tapi ngamalnya mereka itu hanya menjadi debu-debu yang berterbangan, bahkan hanya menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Ibarat wong sing musim dingin gitu. Untuk mengusir kedinginan mereka membakar api nging apa kowe gawe angin saka geni mau ben padha rada kangetan tandurane malah kebanteran panase, malah ngobong galanya. Berarti senjata makan bumerang itu kan gitu. Apa sing dilakoni ora ngangkat derajat kemuliaan dunya lan akhirate, nang justru akan menjadi bumerang yang akan menenggelamkan dalam kesesatan mereka dan akan menyengsarakan besok dalam kehidupan selanjutnya. Di mana? Di akhirat. Nah, maka dengan demikian asik kudu menjadi orang-orang yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Seorang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah dengan keimanannya itu, tidak berpaling, tidak menjadi lemah, kemudian berbalik ke belakang menjadi kafir, tetap dia jaga iman sampai seterusnya. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Itulah orang-orang akan menempati surga dan akan bertempat di dalam surga itu kekal abadi selama-lamanya. Nah, di istiqomah janji Allah, sahabat istiqomah dalam keimanan, dalam keyakinan sampai kembali kepada Allah SWT, maka pasti tempat kita adalah dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bina tetap mereka tetap ingkar kepada Allah, dinasihati, dituturi, didakwai, enggak bergeming, sudah. Sehingga ketika besok itu orang-orang di sana protes, kenapa Tuhan tidak nunjukin saya, sehingga saya jadi orang yang rugi loh. Bukan harus dikandani karo dulurmu, karo kanca, karo tanggamu, bahkan wis tau nonton YouTube tanggamu, tau dinasihati, nah awakmu malah ingkar, malah kufur, malah kau menghina, kau malah mengejek yang menasihatimu, seakan kau yang paling benar sendiri. Yo umat Islam yo kan pada rumah sobat iya, tapi umat Islam itu berdakwah, mereka ini merasa benar memang dengan dasar yang jelas. Sejak Nabi Adam itu orang diperintah untuk menyembah kepada Allah. Wajtabakum, adalah memilih kamu Muhammad dan juga memilih kita ini jadi orang muslim. Alias apa?
sejak zaman dulu itu enengnya agama itu cuma berserah diri kepada Allah dengan petunjuk, dengan ajaran yang sudah jelas. Setelah nggak mau beriman kepada Allah, bahkan gawe-gawe ngarang-ngarang dhewe yang mereka yakini itulah yang benar seperti itu, sudah pasti mereka bukan termasuk orang-orang berserah diri kepada Allah. Sehingga pantaslah Allah ingat kembali, lan tughni ankum amaluhum wala auladukum minallahi syai'an. Bahkan sekiranya wong kafir ki anak-anak sing muslim, bapaknya kafir, anaknya muslim, dungane ora guna. Dungane ora guna. Ya senajan to bapak iki didungane anak-anake sing muslim. Nah itu dulu Ibrahim dungane bapaknya. Itu kan cuma janji Ibrahim kepada ayahnya. Itu janji Ibrahim kepada ayahnya. Tapi kan Allah tidak memperbolehkan. Nah, ketika janji itu tidak boleh ya nggak jadi dilaksanakan. Jadi bukan itu ajaran Allah. Ibrahim dungane bapakmu bukan. Itu janji Ibrahim kepada ayahnya. Engko nek mandat didungane, nek gane Allah melarang. Enggak berani melakukannya. Sekiranya yang dilakukan oleh Abu Thalib itu benar, Nabi Muhammad tidak akan merayu untuk beriman. Nyatanya Abu Thalib ora gelem beriman. Tapi ya sedih, di paman sing bilane kok ya ora beriman. Akhirnya matinya pun mati dalam keadaan ingkar kepada Allah. Dalam panah Abu Thalib mau gelem beriman, wes wah bejo banget itu. Itu syafaatnya Kanjeng Nabi. Dengan Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal itu kabeh untuk syafaatnya ahli neraka kabeh. Alas diajak mlebu neraka. Makanya rugilah orang-orang punya anak-anak beriman. Betul Abu Jahal itu anaknya beriman loh. Abu Jahal anaknya beriman, anaknya Ikrimah bin Abu Jahal. Beriman tadi panglima perang. Nah, Abu Lahab yang duwe anak sing beriman. Tapi karena mereka tidak beriman kepada Allah, mbok anak-anaknya beriman, dongane ya ora diolehke. Pamane ra ndonga kebaikan-kebaikan dilakukan oleh anak-anak mereka yang paling tidak merupakan bagian daripada ajaran orang tuanya, karena mereka enggak ngajak berbuat baik, kok bapaknya ngajak kafir, mboke ngajak ingkar. Nah, anaknya beriman tetap ragu. Sekiranya neng keluarga, dia anak itu kabeh kiai kabeh, neng bapaknya kafir, manfaat ora? Anak manfaat. Di senajan bapaknya itu didungak nih mendino, tetap ora tekan. Sing dungane malah dosa ya itu. Sing dungane tetap tekan. Nah, inilah pentingnya kita ini memilih status, gitu kan? Nah, memilih keyakinan yang pasti, jangan jadi orang yang ragu-ragu. Pokoknya jagalah iman kita, jagalah akidah kita ini selama-lamanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini terangan dari ayat yang ke-116 dan 117. Semoga bermanfaat. Kita sambung besok kembali. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.